Sistem replikasi tingkat dewa, bab 251 sampai dengan 255. Bab 251 melawan 3. Apalagi Zhao Wensing, yang biasanya menyendiri, mengakui bahwa dia telah dikalahkan oleh Lin Xuan. Jelas bahwa kekuatan Lin Xuan jauh melampaui kekuatan orang lain. Zhou Yue dan Qi Lianyan mirip dengan Zhao Wensing. Dengan kata lain, bukankah Lin Xuan adalah orang terkuat di dalam formasi roh ilusi ini? Jantung semua orang kembali berdebar kencang, dan mereka sangat terkejut. Pada saat yang sama, kami juga menantikan pertempuran besar yang akan datang. Lin Xuan sendiri berhadapan dengan 3 keajaiban, Zhao Wensing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Ini akan menjadi pertempuran yang sangat seru. Saya memiliki harapan yang tinggi. Tak lama kemudian suasana menjadi tenang, dan semua orang menunggu. Mendengar hal itu, Zhou Yue dan Qi Lianyan juga menunjukkan sedikit rasa tidak percaya pada mata mereka. Zhao Wensing, apakah kau benar-benar dikalahkan oleh Lin Xuan? Tapi dia baru berada di tingkat kedua alam asal roh. Mendengar itu, ekspresi Zhao Wensing menjadi semakin tidak senang, tetapi itu adalah kebenaran, dan dia tidak punya pilihan selain mengakuinya, jadi dia hanya bisa mengangguk. Benar, serangan terkuatku telah dipatahkan oleh Lin Xuan, dan sekarang aku berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mendesis. Mendengar itu, Zhou Yue dan Qi Lianyan sama-sama terkejut. Dia menatap Lin Xuan dengan sangat terkejut. Jika Zhao Wensing dikalahkan oleh Lin Xuan, kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan Zhao Wensing, dan dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka tidak akan mampu menandingi Lin Xuan. Lin Xuan baru berada di tingkat kedua alam asal roh, sementara mereka berada di tingkat ke-6, tipe jenius yang dapat dengan mudah bertarung di luar level mereka. Bukankah ini berarti bakat Lin Xuan jauh melampaui mereka? Mereka pastilah para jenius terkemuka di domain Feng Wu, pusat prefektur Feng Wu. Rumor mengatakan bahwa Lin Xuan awalnya berasal dari wilayah kecil dan biasa seperti wilayah Matahari Merah. Kembali terkejut. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan tegas. Baiklah, mari kita bekerja sama kali ini. Saya harap Anda tidak berbohong kepada kami. Meskipun Zhao Wensing sendiri yang menyatakan, keduanya tetap tidak sepenuhnya mempercayainya. Karena ini sungguh terlalu tidak masuk akal. Pada saat itu juga, Zhao Wensing melesat dan tiba di samping Zhou Yue dan Qi Lianyan. Yang ketiga berdiri berjejer, semuanya menatap Lin Xuan. Lin Xuan, serahkan kedua jimat giok ungu itu, dan kami tidak akan mengambil jimat giokmu yang lain. Zhao Wensing menatap Lin Xuan dan berkata dengan dingin. Benar sekali, Lin Xuan. Sekalipun kau sangat kuat, tetap ada 3 orang di sini. Dengan kerja sama mereka bertiga, mereka bahkan bisa melawan ahli tingkat puncak alam asal roh. Jika Anda ingin mengurangi rasa sakit fisik, serahkanlah kedua jimat giok ungu itu dengan sukarela. Zhou Yue juga berteriak dengan tegas. Qi Lianyan tidak berbicara, tetapi mengutarakannya pada Lin Xuan, mencegahnya melarikan diri. Cahaya aneh terpancar dari mata indahnya. Hehe, Lin Xuan mencibir dan berkata dengan tenang. Ketiganya ada di sini, sempurna. Serahkan token giok kalian bertiga, agar aku tidak membuang waktu lagi. Begitu dia selesai berbicara, dialog lain muncul di sekitarnya. Semua orang menatap Lin Xuan dengan tak percaya. Menghadapi 3 jenius teratas yang menduduki peringkat tertinggi dalam peringkat Xuan Yuan di dalam susunan roh ilusi. Lin Xuan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dan bahkan mengancam yang ketiga sebagai balasan. Apakah ini kepercayaan diri atau kesombongan? Semua orang semakin bersemangat menantikan pertempuran yang akan datang. Sungguh arogan, hukuman mati dia. Mendengar hal itu, Zhou Yue dan Qi Lianyan sama-sama marah dan langsung menyerang dengan teriakan. Serangan gajah. Zhou Yue melayangkan pukulan ke arah Lin Xuan. Melenguh. Dengan raungan seperti gajah buas, kekuatan tak terbatas melonjak keluar, memadat menjadi kepalan tangan yang menghantam Lin Xuan. Gigitan ular darah. Qi Lianyan juga menjentikkan cambuk merah darahnya, yang berubah menjadi ular kecil merah darah yang tampak menembus saat menyerang Lin Xuan. Zhao Wensing telah menyaksikan kemampuan Lin Xuan dan tahu betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Mendengar perkataan Lin Xuan, mereka menjadi semakin terkejut dan waspada. Saya tidak ingin mengambil tindakan dengan gegabah. Namun kini, Zhou Yue dan Qi Lianyan telah diprovokasi oleh Lin Xuan dan keduanya telah mengambil langkah mereka.
Sekarang setelah mereka bertiga bekerja bersama, dia hanya bisa tersenyum kecut dan mengikuti jejak mereka. Zetsu hitam telah hancur. Dengan sekali tebasan pedangnya, seberkas cahaya pedang hitam pekat menyapu dan melesat ke arah Lin Xuan. Dalam sekejap, serangan ketiga itu terjadi pada Lin Xuan. Semua mata tertuju pada Lin Xuan, ingin sekali melihat bagaimana dia akan menangani langkah penting ini. Serangan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan melibatkan alam asal roh tingkat 8 atau 9 biasa pun mungkin tidak mampu menahannya. Di lapangan, Lin Xuan tetap tenang dan menenangkan kepalanya dengan lembut. Tidak cukup, tidak cukup. Bahkan dengan semua ini, masih jauh dari cukup. Mereka langsung bergerak. Dia memegang pedang pemusnah di tangannya dan mengetuknya perlahan. Badai, dua cahaya pedang samar melesat keluar, satu untuk menghadapi bayangan cambuk ular darah Cilianyan, dan yang lainnya untuk menghadapi cahaya pedang hitam Zhao Wensing. Pukulan lain dilayangkan. Teknikmu, yang menyerupai seni bela diri penguatan tubuh, agak lemah. Dalam sekejap, angin kencang menderu, dan lapisan udara berhamburan. Sebuah meriam udara semi-transparan terbentuk dan berputar menuju jejak tinju gajah buas milik Zhou Yue. Pada saat itu, Lin Xuan sama sekali tidak memilih untuk menghindar, melainkan menghadapi lawannya yang ketiga sendirian tanpa rasa takut. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan penuh perhatian. Bahkan di luar formasi roh ilusi, di dalam pavilion, Ni Yongchang dan anggota keluarga kerajaan Mingchang lainnya mengamati dengan saksama. Saat berikutnya, di bawah pengawasan ketat semua orang, ketiganya diucapkan dengan keras, merobek. Pertama, Blood Serpent Whip Shadow paling cepat menyentuh Storm Swordlight. Ia mampu menahan serangan itu beberapa saat sebelum hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi spiritual langit dan bumi, lalu lenyap. Cahaya pedang yang bagaikan badai itu terus menyerang Cilianyan. Melihat hal itu, ekspresi Cilianyan berubah, dan hatinya merasa sedih. Menyadari bahwa dia telah meremehkan Lin Xuan, dia mencubit darah merahnya berulang kali, mengubahnya menjadi ular darah yang tak terhitung banyaknya, menyapu ke arah cahaya pedang badai yang tersisa yang sedang menyerang. Di sisi lain, klik, dengan suara yang nyaring, cahaya pedang absolut hitam langsung terputus oleh cahaya pedang badai. Cahaya pedang yang bagaikan badai itu tetap tidak mengurangi kekuatannya, terus tertutup ke arah Zhao Wensing. Ekspresi Zhao Wensing tetap tidak berubah, dia sudah pernah menyaksikan kekuatan Lin Xuan sebelumnya. Mengetahui bahwa upaya penyelidikan ini tidak akan menimbulkan ancaman bagi Lin Xuan. Beberapa pancaran pedang hitam lainnya terlempar, menghantam langsung badai cahaya pedang. Dan di sebelah kanan, bang, memasukkan yang memekakkan telinga menggema saat terkunci, menimbulkan riak udara. Jejak kepalan tangan gajah yang buas itu langsung hancur oleh meriam udara. Meriam udara itu hanya sedikit melemah, tapi masih terus menekan Zhou Yue. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa bertanya-tanya ini? Zhou Yue tersentak kaget melihat pemandangan itu, sangat terharu. Meskipun pukulannya merupakan sebuah ujian, itu juga hanya mewakili sebagian kecil dari kekuatannya. Namun, sebenarnya itu hancur oleh pukulan santai Lin Xuan, sebuah pukulan sederhana yang bahkan tidak menggunakan seni bela diri, energi spiritual, atau niat artistik apapun. Mereka bahkan berbalik dan menyerangnya. Perbedaannya begitu mencolok sehingga bahkan dia sendiri sulit mempercayainya. Namun, perasaan tertekan dari meriam udara yang turun menyebabkan darah dan ki-nya sedikit tersendat, membawa kembali ke kesadarannya. Pukulan lain dilayangkan, meriam udara yang jatuh. Bab 252 mendapatkan keuntungan. Merobek, terdengar suara kain robek. Beberapa ular darah tercabik-cabik oleh cahaya pedang badai, tetapi mereka juga hancur dan menghilang di bawah perlindungan sejumlah besar ular darah. Ekspresi Cilianyan berubah lagi, dan tanpa sadar dia mundur 7 atau 8 meter. Singkirkan kekusutan. Zhao Wensing juga memutus pedang cahaya badai dengan satu tebasan pedang. Dia telah menyaksikan kekuatan Lin Xuan dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Ia hanya terdorong mundur 3 langkah sebelum kembali berdiri tegak. Di sisi lain, bang, terdengar suara ledakan keras. Meriam udara itu hancur berkeping-keping akibat ledakan Zhou Yue. Namun, untuk membandingkan perbedaan antara seni bela diri penguatan tubuh gajah barbar milik Zhou Yue, Lin Xuan menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Zhou Yue langsung terlempar puluhan meter jauhnya akibat kekuatan meriam udara, menghantam tanah seperti bola meriam dan menciptakan kawah besar. Meskipun dia tidak terluka dan muntah darah, ki dan darahnya terguncang,
energi spiritualnya kacau, dan dia merasakan sakit yang cukup hebat. Kali ini, menghadapi 3 lawan sendirian, Lin Xuan jelas unggul. Melihat pemandangan ini, lingkungan sekitar langsung menjadi ribut. Itu luar biasa. Lin Xuan sebenarnya bertarung melawan 3 lawan sendirian, dan dengan mudah mengusir Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, sehingga unggul. Tidak heran Zhao Wenxing sebelumnya mengatakan bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan. Ya, bahkan dengan mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Zhao Wenxing jelas bukan tandingan posisi Lin Xuan. Lin Xuan baru berada di tingkat kedua alam asal roh, namun kekuatan pertarungannya sangat luar biasa. Kurasa Lin Xuan akan membuat gebrakan besar di peringkat Xuan Yuan tahun ini. Sangat mungkin mereka akan mencapai peringkat 60 teratas, atau bahkan lebih tinggi. Domain Matahari Merah kini telah terkenal di seluruh negara bela diri Maple. Namun, diketahui hasil dari pertempuran besar ini masih belum, ini hanyalah sebuah ujian. Tunggu saja dan lihat. Petik 2 petik 2. Para pendekar bela diri di sekitar lembah berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mata mereka berkumpul pada Lin Xuan, dipenuhi dengan keterzenjingan. Sebelumnya, meskipun Zhao Wenxing sendiri mengatakan bahwa dia telah dikalahkan oleh Lin Xuan. Namun orang-orang masih belum sepenuhnya mempercayainya. Bagaimanapun, Zhao Wenxing adalah salah satu dari 3 anak ajaib terkuat yang diundang ke pesta ulang tahun pangeran ketiga. Ia berada di peringkat 68 dalam peringkat Xuan Yuan. Mereka yang telah mencapai tingkat ke-6 alam asal roh semuanya memiliki catatan yang dicapai oleh mereka yang berada di tingkat ke-8 alam asal roh. Adapun Lin Xuan, dia berasal dari wilayah kecil biasa seperti wilayah Matahari Merah, dan tingkat pukulannya hanya berada di tingkat kedua alam asal roh. Aku saja berhasil menembus ke alam asal roh baru tadi. Malam, perbedaannya sangat besar, seperti jurang yang memisahkan. Wajar saja jika kamu tidak mempercayainya. Namun setelah melihat pemandangan yang terjadi di lembah kecil di hadapan mereka, mereka semua mempercayainya. Kali ini, Lin Xuan bertarung melawan 3 lawan sendirian. Ada juga 2 anak ajaib, Qi Lianyan dan Zhou Yue, yang tidak kalah hebat dari Zhao Wenxing. Meskipun demikian, Lin Xuan tidak hanya tidak mundur, tetapi juga unggul, menghabisi yang ketiga dengan serangan dahsyat. Meskipun ini hanya sebuah uji coba antara kedua pihak, baik Qi Lianyan, Zhou Yue, maupun 2 orang lainnya tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya. Tapi bukankah Lin Xuan juga sama? Hal ini semakin menunjukkan bahwa kekuatan Lin Xuan setidaknya lebih tinggi dari ketiganya. Barulah saat itu semua orang menyadari bahwa kata-kata Zhao Wenxing sebelumnya adalah benar. Lin Xuan baru berada di tingkat kedua alam asal roh, namun ia memiliki kekuatan yang melampaui Zhao Wenxing dan 2 orang lainnya di tingkat ke-6 alam asal roh. Hal ini semakin menarik perhatiannya betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Semua orang sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xuan yang luar biasa dan potensi bakatnya yang menakutkan. Butuh waktu lama bagi saya untuk menenangkan diri. Pada saat yang sama, kami bahkan lebih bersemangat untuk pertempuran besar ini. Jika Lin Xuan mengocoknya dalam satu gerakan, maka tidak ada yang menarik untuk ditonton. Sebaliknya, pertempuran semacam ini, di mana kedua belah pihak sangat kuat tetapi kesenjangan di antara mereka tidak terlalu besar, malah lebih seru. Di luar susunan roh ilusi, di dalam pavilion. Kesunyian, semua murid kerajaan menatap kosong ke arah cermin air yang berkilauan di hadapan mereka, dipenuhi rasa tidak percaya. Ni Yongchang, yang duduk di kursi utama, juga menatap pemandangan di cermin air dengan mata terbelalak, benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan bisa menguguli 3 lawan sekaligus. Artinya biarkan bermain, meskipun peringkatnya di peringkat Xuan Yuan beberapa peringkat lebih tinggi daripada Zhao Wenxing, Qi Lianyan, dan 2 lainnya. Namun, dia sama sekali tidak mungkin mampu menahan serangan gabungan dari ketiganya, apalagi mengurungguli mereka. Namun Lin Xuan mampu mencapai hal itu. Dengan kata lain, kekuatan Lin Xuan sudah melampaui kekuatannya. Ini masih jauh melampauinya. Memikirkan hal ini, jantung Ni Yongchang berdebar kencang, dan dia sangat terkejut. Hal-hal ini semakin menunjukkan betapa luar biasa bakat Lin Xuan. Setelah sekian lama, Ni Yongchang pun menarik napas dalam-dalam. Keterkejutan di matanya belum hilang, tetapi kegembiraan telah muncul.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa pesta ulang tahun ini akan menarik perhatian seorang jenius papan atas seperti Lin Xuan. Diperkirakan bahwa ia kemungkinan akan masuk ke peringkat 50 besar dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan ini. Lin Xuan masih sangat muda, jelas belum genap 20 tahun. Siapapun yang berusia di bawah 24 tahun dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan. Dengan kata lain, Lin Xuan setidaknya bisa berpartisipasi sekali lagi. Lin Xuan kini memiliki tingkat kekuatan ini. 3 tahun dari sekarang, seberapa dahsyatkah kekuatan yang akan mereka capai? Kemungkinan besar mereka bisa masuk ke peringkat 30 besar. Anak ajaib seperti itu bisa mencapai prestasi yang jauh lebih tinggi di masa depan daripada di domain Mingchang. Di seluruh prefektur Fengwu, mereka termasuk yang paling menonjol. Di masa lalu, akan sangat sulit bagi wilayah tengah biasa seperti domain Mingchang untuk mengumpulkan seorang jenius papan atas seperti Lin Xuan. Sungguh kejutan yang tak terduga bahwa kami berhasil menarik perhatian salah satunya. Jika kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Lin Xuan, mereka tidak meminta Lin Xuan untuk bergabung dengan keluarga kerajaan Mingchang, karena itu tidak mungkin, dan Lin Xuan bahkan mungkin tidak akan memandang rendah kerajaan Mingchang. Namun, jika Anda dapat membangun hubungan yang lebih dekat, ambillah inisiatif untuk berteman dengan mereka. Di masa depan, setelah Lin Xuan menjadi terkenal, sekalipun kerajaan Mingchang menghadapi krisis besar, mereka masih bisa meminta bantuan kepada Lin Xuan. Pada saat yang sama, mereka juga dapat memanfaatkan pengaruh Lin Xuan untuk mencapai perkembangan yang lebih besar. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Ni Yongchang juga sudah mengambil keputusan. Tunggu sebentar. Setelah pertarungan bela diri di dalam formasi roh ilusi ini selesai, kita perlu mengubah sikap kita, mengambil inisiatif untuk menurunkan kuda-kuda kita, dan mencoba untuk mengalahkan Lin Xuan. Bakat dan potensi Lin Xuan yang luar biasa membuatnya merasa layak untuk melakukan hal ini. Di dalam susunan roh ilusi. Di lembah, Lin Xuan perlahan menariknya, berdiri diam, dan tetap tenang. Tampaknya olah dia hanya melakukan hal sepele. Dan di sisi lainnya, Zhao Wenxing baik-baik saja, dia sudah pernah merasakan kekuatan Lin Xuan sebelumnya, jadi hasil ini sesuai dengan harapannya dan berada dalam batas yang dapat diterima. Qi Lianyan dan Zhou Yue sama-sama menatap dengan mata terbelalak karena sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun mereka bertiga bekerja sama, mereka akan tetap berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Selain itu, mereka dipukul mundur. Seolah-olah Lin Xuan menyerang ketiganya sendirian, bukan sebaliknya. Perbedaan ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Hal ini sangat mengejutkan mereka sehingga mereka tidak bisa mempercayainya untuk waktu yang lama. Namun karena itu terjadi tepat di depan mata mereka, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Panggilan. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya menghela napas panjang dan menatap Lin Xuan lagi. Bab 253 Pertempuran Sengit 3. Lin Xuan, sepertinya kami telah meremehkanmu. Kekuatan dan bakatmu sangat luar biasa, lebih luar biasa dari kami bertiga. Dalam situasi 1 lawan 1, tak satu pun dari kami yang bisa menandingimu. Tapi ada 3 orang di sini. Zhou Yue berkata dengan suara berat, ekspresi menjadi sangat serius. Setelah ujian sebelumnya, dia sudah tahu bahwa tingkat kerusakan Lin Xuan 4 tingkat lebih rendah dari mereka. Kekuatan mereka sebenarnya jauh lebih besar daripada kekuatan mereka. Meskipun sulit dipercaya, ini adalah kenyataan. Dia harus mengakuinya. Untungnya, sekarang ada 3 orang di sini, dan itulah satu-satunya hal yang bisa mereka syukuri. Dengan mereka bertiga bekerja sama, dia yakin mereka bisa mengalahkan Lin Xuan. Namun, dia masih belum yakin sepenuhnya. Serangan sebelumnya itu membuatnya menyadari betapa luar biasa kekuatan Lin Xuan. Dia bahkan tidak bisa memahami intinya. Mereka hanya berharap bahwa dengan bekerja sama, mereka bertiga bisa mengalahkan Lin Xuan. Disitulah muncul, Qi Lianyan juga muncul pada Lin Xuan, matanya bersinar dengan cahaya yang aneh. Lin Xuan, bakat dan potensimu melampaui domain Mingchang kami. Kau mungkin bisa dianggap sebagai jenius papan atas bahkan di domain Fengwu. Namun, tingkat pukulan Anda masih terlalu rendah untuk sepenuhnya melepaskan bakat dan potensi ini. Mari kita tunggu sampai kamu mencapai tahap menengah alam asal roh sebelum pemadatan. Hari ini, kami bertiga telah bergabung. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah lagi sebuah ujian, melainkan sebuah pemaksaan kekuatan sejati kami.
Jika kau tidak menyerahkan jimat giok ungu itu, jangan salahkan kami kalau kami tidak sopan. Setelah berbicara, kekuatan seorang alam asal roh tingkat 6 meledak. Qilianyan juga tampak murung. Di masa lalu, para jenius kelas atas sekaliber Lin Xuan tidak akan pernah terlihat di wilayah tengah biasa seperti domain Mingchang. Mereka juga sangat kecil kemungkinannya untuk dipasang. Anda hanya dapat menyaksikannya selama kompetisi peringkat Xuan Yuan, yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Atau mungkin Anda pernah mendengar rumor terkait hal ini. Namun, setelah benar-benar saling berhadapan, mereka menyadari betapa menakutkannya satu sama lain. Meskipun tingkat wawasannya 4 tingkat lebih rendah, dia mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Bahkan sekarang, dengan mereka bertiga bekerja sama, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Namun, dia tetap ingin mencobanya. Mari kita coba bersama dan lihat seberapa besar sebenarnya kekeliruan tersebut. Saat ini, bagi Qilianyan, kemenangan atau kekalahan bukanlah hal yang penting lagi. Dia hanya ingin melihat seberapa besar bayangan antara dirinya dan para jenius legendaris papan atas. Sebelumnya tidak pernah ada kesempatan. Kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja hari ini. Melihat hal ini, Zhao Wenxing dan Zhou Yue di pihak kedua juga menunjukkan kekuatan tingkat ke-6 dari alam asal roh. Aura dari siklus ketiga alam asal roh tingkat 6 menyebar, menyapu gelombang energi yang tak berputar, dan berputar seperti ribuan gelombang, membawa kekuatan yang sangat besar. Hal ini juga memungkinkan para ahli bela diri yang menyaksikan dari seluruh lembah untuk menyaksikan betapa kuatnya ketiga anak ajaib yang diundang ke pesta ulang tahun ini. Namun, Lin Xuan tetap tenang dan tidak terpengaruh. Dia bahkan tidak bergeming melihat ujung pakaiannya, seolah-olah kekuatan ketiga yang dahsyat ini tidak ada. Melihat hal itu, Zhou Yue, Qilianyan, dan 2 orang lainnya juga terkejut, dan ekspresi mereka menjadi semakin muram. Kalau kalian mau berkelahi, ya berkelahi saja. Tak perlu basa-basi, kalian bertiga harus menyerang bersama. Aku juga ingin menyaksikan kekuatan-kekuatan alam asal roh tingkat puncak. Lin Xuan berkata dengan suara berat. Baiklah, cukup basa-basi, biarkan tindakan kita yang berbicara. Zhou Yue gagal dingin, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dalam sekejap, yang ketiga bergerak. Gajah buas menginjak-injak langit. Zhou Yue berteriak keras, dan energi spiritual melonjak keluar dari dantiannya, melepaskan 60% dari niat bumi, 50% dari niat air berat, dan niat utama lainnya. Tidak ada lagi yang perlu ditahan. Sesosok hantu gajah buas raksasa, setinggi ratusan meter, muncul di atas kepala Zhou Yue. Seperti menghancurkannya, kaki gajah yang tebal dan seperti pilar yang menekan Lin Xuan. Terdengar suara ledakan gas yang sangat tajam. Kekuatan yang mengerikan, bahkan mereka yang berada di tingkat ke-8 alam asal roh pun akan merasa sangat sulit untuk menahannya. Lin Xuan, jurus ini, gajah barbar menginjak langit, adalah jurus bela diri terkuatku. Awalnya saya bermaksud menggunakannya di kompetisi peringkat Xuan Yuan, tetapi saya tidak berpikir akan menggunakannya sebelum waktunya. Silakan saja kalah. Zhou Yue meraung, dan gajah raksasa itu menginjak-injaknya. Waktu yang tepat. Melihat ini, Lin Xuan tidak terkejut tetapi malah gembira, dan berteriak dengan lantang. Merasakan kekuatan gerakan Zhou Yue, mata Lin Xuan menampilkan sedikit senyum. Dia belum pernah melepaskan kekuatan sebenarnya dari teknik gajah sisik emas. Kali ini, sebaiknya kita coba saja. Saat itu juga, dia mengaktifkan teknik gajah buas bersisik emas, dan melayangkan pukulan ke atas. Tidak ada yang menyadari bahwa sisik emas telah muncul di telapak tangan Lin Xuan. Lin Xuan, aku masih di sini. Sebuah teriakan lembut terdengar dari samping telinga saya. Lalu wajah Qilianyan menjadi sedingin es, dan cambukan merah darah di tangannya tampak berubah menjadi ular darah. Menembus masuk, asteris tampar-tampar, asteris. Kekosongan itu berderak dan meletup-letup saat dicambuk. Energi spiritual melonjak, dan esensi darah, angin, logam, serta beberapa esensi utama lainnya terungkap. Kemanapun mencambuk merah itu lewat, seketika itu juga berubah menjadi ular darah yang tak terhitung jumlahnya. Naga darah bangkit menembus langit. Qilianyan berteriak dingin, Lin Xuan, ini serangan terkuatku, terima ini. Seketika itu juga, ular-ular darah yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi satu, berubah menjadi naga darah setebal beberapa meter dan sepanjang 100 meter, meraung dengan memekakkan telinga. Seketika itu juga,
naga darah raksasa itu menerkam Lin Xuan, siap memperkeruhnya. Bau darah yang kuat dan menyengat menyebar, menyebabkan leher yang aneh. Hal ini bahkan dapat mempengaruhi sirkulasi ki dan darah pada praktisi bela diri. Jika langkah Zhou Yue semata-mata merupakan ekspresi dari kekuatan yang tak terbatas. Warna merah terang menandakan gangguan darah dan ki, yang mempengaruhi kinerja praktisi bela diri. Apalagi Zhao Wenxing dan Zhou Yue, yang berdiri di sekitar situ, pun sedikit mempengaruhi. Sayangnya, teknik gajah buas bersisik emas yang dikultivasikan Lin Xuan memiliki tingkatan yang sangat tinggi dan sangat misterius. Energi ki dan darah dalam tubuh sudah berlimpah seperti laut dan sepekat merkuri. Hal itu sama sekali di luar pengaruh seseorang seperti Qi Lianyan, yang berada di tingkat ke-6 alam asal roh. Terlebih lagi, esensi darah Qi Lianyan telah dikondisikan oleh Lin Xuan di aula pesta ulang tahun sebelumnya. Sudah terintegrasi dan digunakan. Mustahil hal itu akan memberikan dampak apapun. Kekuatannya memang luar biasa, tapi tidak berguna di sekitarnya. Lin Xuan tersenyum tenang dan menyentuh pedang pemusnah dengan tangannya. Penghancuran, seberkas cahaya pedang hitam melesat keluar. Pada saat yang sama, 3/10 dari niat pedang, 3/10 dari niat logam, dan 3/10 dari niat angin meletus. Cahaya pedang hitam, yang diperkuat oleh 3 alam konsepsi artistik, tampak seolah-olah sunyi dan musnah. Dia menyembunyikan naga darah raksasa itu. Kalau begitu, aku juga akan melakukannya. Zhao Wenxing tersenyum kecut. Serangan terkuatnya pernah dipatahkan oleh Lin Xuan sebelumnya. Namun, pada saat ini, Zhou Yue dan Qi Lianyan sama-sama mengerahkan teknik bela diri terkuat mereka. Dia tidak punya pilihan selain menerima ini. Namun kali ini, mereka berhasil ditahan oleh Zhou Yue dan Qi Lianyan. Lin Xuan mungkin tidak akan bisa menghancurkan serangan terkuatnya sebelumnya. Zhao Wenxing sendiri, namun tangannya bergerak cukup cepat. Air hitam itu mengamuk. Hal itu disertai dengan teriakan keras. Seberkas cahaya pedang yang tajam melesat keluar, membawa serta aliran udara hitam pekat yang dahsyat, tersembunyi ke arah Lin Xuan dengan kekuatan yang mampu menyapu seluruh dunia. Bab 254 3 Kekalahan dan Mundur. Ekspresi Lin Xuan tetap tidak berubah, dan dia meletakkan pedang pemusnah ke samping. Badai, dia mengucapkan kalimat pelan, dan seberkas cahaya pedang hitam yang membawa kekuatan luar biasa dahsyat melesat keluar. Sebuah serangan yang ditujukan kepada Zhao Wenxing. Dalam sekejap, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan Zhao Wenxing, 3 orang dari alam asal roh tingkat 6, menyerang Lin Xuan bersama-sama. Selain itu, ketiganya juga melancarkan serangan terkuat mereka. Gajah besar dan buas itu menginjak-injak dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Seekor naga merah darah sepanjang 100 kaki meraung berulang kali, menerobos masuk saat ia menerjang ke depan. Cahaya pedang yang tajam itu masih tetap ada, membawa serta sungai hitam yang merambat, yang tertutup di bawah. Serangan ketiga itu begitu dahsyat hingga bahkan seseorang di tingkat ke-8 alam asal roh mungkin tidak mampu menahan salah satunya. Dengan serangan ketiga yang dilancarkan secara bersamaan, bahkan kekuatan alam asal roh tingkat puncak biasa pun kemungkinan besar akan dikalahkan. Gelombang energi yang menyebar, bahkan menyebabkan ruang hampa itu sedikit terdistorsi. Bahkan susunan roh ilusi pun sepertinya tidak mampu menahannya, seolah-olah akan hancur kapan saja. Semua ahli bela diri di sekitar lokasi harus mundur sejauh 1000 meter untuk menghindari terkena dampaknya. Mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan ketiga anak ajaib itu, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Pada saat yang sama, semua mata terjadi pada pertempuran ini, dan semua orang semakin ingin menyaksikannya. Lin Xuan baru berada di level kedua alam asal roh, tetapi Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan 3 jenius alam asal roh lainnya adalah tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Itu sudah sangat mengesankan. Kini, menghadapi serangan gabungan dari ketiganya, mampukah Lin Xuan menahannya? Semua orang ingin tahu dan sangat menantikannya. Demikian pula, di luar susunan ilusi, di dalam pavilion. Seluruh anggota keluarga kerajaan Ningchang, termasuk Ni Yongchang, tetap diam. Dia menatap lekat-lekat ke permukaan udara yang berkilauan di depannya, tanpa berkedip sedikit pun. Kita menantikan hasil pertempuran ini. Di lembah, Lin Xuan tetap acuh tak acuh dan menanggapi serangan ketiga pria itu. Saat berikutnya, di bawah pengawasan ketat semua orang di lapangan. Serangan ketiga itu jelas ditujukan untuk serangan balasan Lin Xuan.
Bang! Sebuah ledakan mengerikan terdengar, diikuti oleh gempa susulan yang terlihat jelas. Dinding-dinding gunung yang mengelilingi lembah itu hancur akibat gempa. Debu mengepul dan bebatuan berjatuhan. Bahkan gajah raksasa milik Zhou Yue, dengan kaki-kakinya yang tebal dan kokoh seperti pilar, terpental mundur oleh pukulan Lin Xuan. Suara yang dihasilkan, kekuatan seperti itu saja sudah cukup menakutkan. Bahkan gempa susulannya pun tidak dapat ditahan oleh kekuatan alam asal roh tingkat 5 atau 6 biasa. Namun serangan ini jauh lebih dari itu. Klik-klik-klik. Tepat setelah itu, terdengar suara retakan yang mengerikan. Kemudian terlihat bahwa hantu gajah barbar setinggi ratusan kaki itu, pada suatu titik, telah tertutup retakan seperti jaring laba-laba. Sudah kubilang, seni bela diri penempaan tubuh brutal, milikmu itu masih terlalu lemah. Tawa dingin dan acuh tak acuh Lin Xuan terdengar. Bang! Segera setelah itu, terdengar ledakan yang beberapa kali lebih mengerikan dari ledakan sebelumnya. Gajah ilusi setinggi 100 kaki itu hancur berkeping-keping akibat pukulan Lin Xuan. Gelombang ledakan yang menyapu permukaan tanah bahkan merobek lapisan tanah. Bagaimana kamu bisa bertanya itu? Ekspresi Zhou Yue juga berubah drastis, dan memunculkannya ke arah Lin Xuan dipenuhi kengerian. Tak mampu menahan kekuatan pukulan Lin Xuan yang menerjang ke arah mereka bersamaan dengan bayangan ilusi gajah barbar. Dia langsung batuk dan memuaskan seteguk darah. Pesawat itu terbang mundur sejauh ratusan meter hingga menabrak dinding lembah dengan bunyi gedebuk pelan sebelum akhirnya berhenti. Dia jatuh ke tanah, muntah darah berulang kali. Napasnya telah melemah secara signifikan, dia sudah mengalami cedera parah. Para ahli bela diri, yang berada 1 kilometer jauhnya, menatap pemandangan ini dengan rasa tak percaya dan ngeri yang luar biasa. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, dua serangan lainnya juga berbenturan dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Merobek, cahaya pemo pedang senahan tertutup keluar, dan kemanapun ia lewat, aura merah darah yang tak terhitung jumlahnya musnah. Seolah-olah bahkan mengecewakannya sendiri telah lay dan musnah. Itu menakutkan dan mengerikan. Naga merah raksasa itu menelan. Cahaya pedang pemusnah dalam sekali teguk. Dalam sekejap, benda itu terkoyak seperti kain. Benda itu berubah menjadi pecahan-pecahan berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya dan hanyut. Cahaya pemu pedang senah, setelah menyerap kekuatan naga merah, meningkatkan kekuatan sebanyak 3 poin, dan terus tertutup ke arah ular merah seolah-olah menembus-menembus. Ekspresi Cilianyan berubah setelah merasakan ketajaman aura pedang pemusnah. Setelah belajar dari pengalaman Zhou Yue, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi cahaya pedang hitam dan sunyi ini secara langsung. Dia dengan cepat menggunakan teknik gerakannya, berubah menjadi bayangan kabur, seperti ular darah yang menari, dan menghindar ke samping. Cahaya pemo pedang senah terus berjatuhan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, sebuah jurang besar selebar beberapa meter terbentuk di tanah. Cilianyan juga terpaksa mundur kembali akibat gempa susulan. Selain itu, dampak dari naga darah yang tercabik-cabik menyebabkan darah dan ki-nya bergejolak, dan dia melepaskan seteguk darah. Napasnya melemah secara signifikan. Meskipun tidak mengalami cedera serius, ia tetap terluka cukup parah. Setelah menyeka darah dari sudut mulut, dia menatap Lin Xuan dengan konsistensi yang sama. Hasil ini jauh melebihi harapannya. Sementara itu, Zhao Wenxing. Sesuai dengan dugaan, cahaya pedang badai menghantam cahaya pedang hitam yang melilit sungai hitam yang bergelombang. Dalam sekejap, sungai hitam itu terbelah oleh badai yang tak berujung. Pedang cahaya hitam itu juga terputus. Zhao Wenxing telah mengantisipasi hal ini dan menghindari waktu yang tepat. Cahaya pedang badai menghantam dinding gunung, meninggalkan bekas yang dalam. Lereng gunung itu sedikit bergetar. Sebaliknya, Zhao Wenxing telah menyaksikan kekuatan sejati Lin Xuan dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Setelah serangan ini, hanya ki, darah, dan energi spiritualnya yang terganggu, dia tidak menderita luka serius dan justru dialah yang paling selamat. Pertempuran ini, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Cilianyan bergabung untuk melawan Lin Xuan. Ketiganya melancarkan serangan terkuat mereka. Akibatnya, Zhao Wenxing terpaksa mundur, dan Cilianyan mengalami luka serius. Zhou Yue mengalami luka serius di tempat kejadian. Di sisi lain, Lin Xuan tetap tenang dan tidak terluka. Napasnya sama sekali tidak melemah. Tampaknya olah tidak terjadi apa-apa. Setelah asap dan debu menghilang, pemandangan ini terungkap kepada semua orang.
Seketika itu juga, para ahli bela diri yang berada 1 kilometer jauhnya teringat karena terkejut. Aku tak percaya, butuh waktu cukup lama sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Mendesis. Saat itu juga, hampir semua orang terkejut. Mereka menatap Lin Xuan dengan mata terbelalak dan ekspresi sangat terkejut. Suasana langsung menjadi ramai dan meriah. Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, 3 anak ajaib terkuat di pesta ulang tahun ini, telah mengalahkannya begitu saja. Apakah aku sedang bermimpi? 3 jenius tingkat 6 alam asal roh, yang berada di peringkat lebih dari 60 dalam peringkat asal mendalam, bergabung untuk menyerang Lin Xuan sendirian, dan mereka tetap dikalahkan. Ini sangat palsu. Lin Xuan ini benar-benar baru berada di tingkat kedua alam asal roh, itu terlalu kuat. Dia bertarung dengan 3 lawan 1, dan yang terpenting adalah dia benar-benar menang. Aku dengar dia berhasil menembus ke alam asal roh kemarin. Kekuatan ini sangat menakutkan. Ini mungkin bahkan lebih kuat dari puncak alam asal roh. Petik 2 petik 2. Bab 255 kejutan. Petik 2 petik 2. Dia baru mencapai alam asal roh kemarin, dan hari ini dia sudah memiliki kekuatan yang melampaui puncak alam asal roh. Benarkah itu? Jika ini benar, maka bakat dan potensi ini terlalu tinggi, bukan? Ya, dilihat, dari bakat dan potensinya, dia mungkin bisa masuk ke peringkat 30 besar Xuan Yuan, kan? Itu menakutkan. Petik 2 petik 2. Para praktisi bela diri di sekitarnya semuanya tertawa dan berseru kaget. Semua mata tertuju pada Lin Xuan, dan mereka benar-benar ketakutan. Mereka semua sama sekali tidak siap menghadapi hasil ini. Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan bergabung. Mereka semua melancarkan serangan terkuat mereka. Namun pada akhirnya, Lin Xuan justru yang dikalahkan. Namun, Lin Xuan tetap tenang dan terkendali, auranya tidak melemahkan sedikit pun. Adegan ini jauh melampaui ekspektasi semua orang. Perlu dicatat bahwa Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan adalah 3 anak ajaib terkuat yang diundang ke pesta ulang tahun pangeran ketiga. Tingkat melampauinya mencapai tingkat ke-6 alam asal roh, dan dia memiliki catatan yang dapat dikalahkan oleh seseorang di tingkat ke-8 alam asal roh. Ia berada di peringkat 60-an dalam peringkat Xuan Yuan, yang tidak lebih buruk dari pangeran ketiga Niongchang. Yang ketiganya menyerang dan melepaskan serangan terkuat mereka, yang akan sulit ditahan bahkan oleh kekuatan alam asal roh yang paling hebat, dan kemungkinan besar mereka akan dikalahkan. Namun ketika berhadapan dengan Lin Xuan, dia dengan mudah mengalahkannya. Sebaliknya, mereka melukai 3 orang, dengan Zhou Yue mengalami luka serius akibat serangan Lin Xuan di tempat kejadian. Meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga, yang ketiganya dikalahkan oleh Lin Xuan. Bagaimana mungkin pemandangan seperti itu tidak mengejutkan semua orang? Kekuatan yang dibawakan Lin Xuan mencapai puncak alam asal roh, dan bahkan mungkin telah melampauinya oleh banyak orang lain. Semua orang sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xuan yang luar biasa. Barulah kemudian mereka menyadari bahwa Lin Xuan sebenarnya adalah anak ajaib nomor 1 yang diundang ke pesta ulang tahun ini. Bukannya Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Kemudian, semua orang ingat bahwa Lin Xuan baru saja mencapai alam asal roh kemarin. Dia berhasil menembus 2 tingkatan sekaligus, mencapai tingkatan kedua dari alam asal roh. Kekuatan tempurnya begitu besar sehingga ia melompat ke puncak alam asal roh, mengalahkan Zhao Wenxing dan Zhou Yue, yang merupakan mereka bertiga yang bekerja sama. Hal ini semakin menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Hal ini sudah melampaui semua orang yang hadir, termasuk Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Saya membayangkan bahwa bahkan di wilayah inti Fengwu di prefektur Fengwu, mereka adalah para jenius tingkat atas. Sekali lagi, semua orang sangat terkejut dengan bakat Lin Xuan yang menakutkan. Para jenius terkemuka ini, selain mereka yang bersaing dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan. Mustahil untuk melihat mereka di hari biasa. Namun hari ini, saya telah menyaksikan seorang jenius kelas atas. Semua orang sangat bersemangat, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Di luar susunan roh ilusi, di dalam pavilion. Merasakan ini mungkin, talenta-talenta terbaik kita dari wilayah Mingchang, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, telah dikalahkan begitu saja. Ini tidak mungkin nyata, kan? Lin Xuan ternyata lebih berbakat daripada Zhao Wenxing dan 2 orang lainnya.
Luar biasa, aku tak pernah membayangkan Lin Xuan tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki kekuatan, bakat, dan potensi yang luar biasa. Aku berharap bisa menikah dengannya. Kamu berharap begitu, dia bahkan tidak akan melirikmu. Petik 2. Para murid kerajaan semuanya tercengang, tidak percaya bahwa Lin Xuan telah mengalahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan 2 orang lainnya. Selain itu, beberapa putri kerajaan dan wanita bangsawan juga jatuh cinta pada Lin Xuan. Di kursi utama, Ni Yongchang menatap Sui Guangjing dengan saksama, matanya terbuka lebar, memancarkan ketidakpercayaan. Sekalipun ia bertindak dan mengalahkan salah satu dari Zhao Wenxing, Zhou Yue, atau Qilianyan, itu akan membutuhkan pertempuran yang sengit. Namun, Lin Xuan sendirian dengan mudah dikalahkan ketika menghadapi gabungan kekuatan Zhao Wenxing dan 2 rekannya. Dengan kata lain, jika dia berhadapan dengan Lin Xuan, dia tidak hanya akan kalah. Lagi pula, jika Lin Xuan melepaskan kekuatan sebenarnya, dia mungkin akan langsung terkena dampak dalam satu gerakan, bukan? Memikirkan hal itu, jantung Ni Yongchang berdebar kencang, dan dia merasa ngeri. Dalam hal itu, kekuatan Lin Xuan kemungkinan besar akan mencapai peringkat 50 teratas dalam peringkat Xuan Yuan. Lin Xuan baru berada di tingkat kedua alam asal roh, namun kekuatan pertarungannya sudah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan di seluruh prefektur Fengwu, mereka termasuk di antara sedikit sekali yang memiliki kemampuan tersebut. Ini semakin menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Ni Yongchang juga terkejut, dan matanya membelalak ngeri. Tanpa diduga, dia telah meremehkan Lin Xuan, meskipun sebelumnya dia sangat menghargainya. Kita seharusnya tetap meremehkan mereka. Bakat dan potensi Lin Xuan kemungkinan termasuk yang terbaik di seluruh prefektur Fengwu. Prestasi mereka di masa depan kemungkinan besar akan berada di puncak tertinggi prefektur Fengwu. Ada kemungkinan besar mereka bahkan bisa melampaui prefektur Fengwu dan mencapai seluruh benua Yuan Timur. Memikirkan semua ini, jantung Ni Yongchang berdebar kencang, dan matanya dipenuhi kengerian yang tak berujung. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tekad yang dirahasiakan. Di masa lalu, seorang anak ajaib seperti Lin Xuan bukanlah seseorang yang pantas didekati olehnya. Jika kita akhirnya bertemu Lin Xuan, kita tidak boleh pergi. Sekalipun kamu tidak bisa mengatur perjodohan, setidaknya kamu harus menurunkan sikapmu, berinisiatif untuk berteman dengan mereka, dan membangun hubungan yang lebih dekat. Jika hubungan semakin dekat, di masa depan, ketika Lin Xuan dewasa, dia akan menjadi sosok yang patut diperhitungkan di seluruh prefektur Fengwu, bahkan di benua Yuan Timur. Sekalipun Lin Xuan tidak melakukan apapun, kekuatan Lin Xuan saja sudah cukup untuk membawa keuntungan besar bagi keluarga kerajaan Mingchang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan kita sama sekali tidak boleh melewatkannya. Ni Yongchang berpikir dalam hati. Di dalam susunan roh ilusi, di lembah. Lin Xuan perlahan menyarungkan pedang pemusnah, dan melihat titik energi yang terus meningkat pada atribut panel di hadapannya, secercah kepuasan muncul di matanya. Lalu dia menatap Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qilianyan, dan berkata dengan dingin. Sekarang, kamu bisa menyerahkan semua token giok. Jangan memaksaku melakukannya, dan jangan coba kabur. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika mengucapkan tidak sopan. Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qilianyan baru menyadari apa yang sedang terjadi setelah mendengar hal ini. Pupil matanya masih melebar, jelas belum pulih dari guncangan yang baru saja dialaminya. Setelah mendengar suara Lin Xuan, ketiganya menoleh, ekspresi mereka tampak rumit. Tak satu pun dari mereka bertiga pernah membayangkan bahwa, bersama-sama, mereka bisa mengalahkan penguasaan alam asal roh tingkat puncak. Dia sebenarnya dikalahkan oleh Lin Xuan, yang baru berada di tingkat kedua alam asal roh. Selain itu, mereka mendengar bahwa Lin Xuan baru saja mencapai alam asal roh kemarin. Sangat mudah untuk membayangkan betapa luar biasanya bakat Lin Xuan. Yang ketiga sangat takjub dengan bakat Lin Xuan. Begitulah rumor kemarin terkonfirmasi. Ketika Lin Xuan menembus ke alam asal roh, dia memadatkan pusaran energi spiritual yang akan muncul ketika menembus ke alam laut asal. Karena kekuatan Lin Xuan yang luar biasa dan bakatnya yang menakutkan. Ketika melakukan hal ini hampir di luar pemahaman dan imajinasi mereka, hal itu tampak sangat normal. Saat itu juga, ketiganya menghela napas panjang, mata mereka menunjukkan senyum masam.
Dia mulai mengeluarkan jimat giok dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke tanah.